Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak bahas kunci jawaban tema 1 kelas 4 SD halaman 140, 141, 142 dan 143 pada subtema 3. Bersyukur atas keberagaman pada pembelajaran 2 buku tema. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Oke adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 140. Keberagaman Indonesia tercipta pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi Indonesia. Rumah Gadang, rumah adat Sumatera Barat, Sumber rumah Aceh, Nanroy Aceh Darussalam, rumah Balai Batak Toba, rumah adat Sumatera Utara, rumah adat Tongkonan, rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan, Sulsel Suku Toraja, Baileo, rumah adat Provinsi Maluku, rumah adat Bangka Belitung. Ayo mengamati salah satu keunikan dari rumah adat Indonesia adalah berbentuk sudut atapnya. Sudut-sudut pada segi banyak yang juga menjadi satu keunikan. Coba amati segi banyak berikut. Bisa kamu mengelompokkan segi banyak beraturan dan tidak beraturan berdasarkan sudutnya. Ya, segi banyak beraturan memiliki sudut dan sisi yang sama. Ayo kita cari tahu lebih banyak tentang keunikan sudut pada segi banyak beraturan. Kunci jawaban tema 1 kelas 4 halaman 140. Amatilah segi banyak beraturan berikut. Ukurlah besar setiap sudut dari segi banyak. Hitung pula jumlah besar seluruh sudutnya. Apa yang dapat kamu simpulkan? Jawabannya ini dia. Nama segi 3 banyak sisinya 3, besar sudut 60 derajat, jumlah besar sudut pada segi banyak 90 derajat. Kotak 4 90 derajat, 360 derajat, segi 5 segi 4 108 derajat, 540 derajat, segi 6 7 128,6 derajat, jumlah besar sudutnya 900 derajat. Ini dia segi 6 juga, jumlah banyak sisinya 6 120 derajat dan 720 derajat. Kunci jawaban tema 1 kelas 4 halaman 141. Apa yang dapat kamu simpulkan? Apa hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya? Segi banyak beraturan memiliki besar sudut yang sama dan panjang sisi yang sama. Hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya adalah semakin banyak sisi pada segi banyak beraturan, maka semakin besar sudut yang dibentuk oleh masing-masing sisi. Sekarang tanpa mengukur, coba kamu hitung sudut dalam pada bangun datar berikut. Bangun datar segi 6 dan segi 8. Perkirakan besar sudut dalam tanpa mengukur 118 derajat, 135 derajat. Buktikan dengan mengukurnya 120 derajat dan 140 derajat. Apa yang dapat kamu simpulkan? Jawabannya adalah hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya adalah semakin besar sisi pada segi banyak beraturan, maka semakin besar sudut yang dibentuk. Kunci jawaban tema 1 kelas 4 halaman 142 dan 143. Ayo berdiskusi. Mozaik kreasi bersama Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi tersendiri. Tugas tersebut harus dilaksanakan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tapi ia belum menemukannya yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Silakan lihat materi segi banyak di sini. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja duga Lani. Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah mempunyai contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya, menarik. Jadi Lani pun memberi usul untuk membuat mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah Gadang dari Padang, rumah Kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah Joglo, rumah Limas, dan rumah adat Indonesia lainnya. Oke, ini dia adik-adik. Berdasarkan teks dasar diskusikan pertanyaan berikut dengan kelompok, mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Apa ide yang dimiliki Lani? Ide yang dimiliki Lani adalah membuat mozaik rumah adat di daerah lain. Apa ide yang dimiliki oleh Edo? Ide yang dimiliki oleh Edo adalah membuat mozaik rumah adat Maluku. Bagaimana mereka menyikapi ide berbeda? Jawab. Cara menyikapinya ide yang berbeda adalah dengan cara menghormati ide yang disampaikan oleh seseorang. Jika ide yang disampaikan teman itu baik, bisa untuk dilaksanakan. Tetapi jika ide yang disampaikan kurang tepat, sebaiknya kita tetap menghargai ide tersebut.
Apakah ide mereka yang berbeda dengan memberikan manfaat? Jelaskan. Jawabannya adalah ide yang berbeda dapat memberikan manfaat, yaitu pilihan ide semakin banyak, semakin beragam, dan dapat menambah wawasan baru untuk kita. Kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas? Jawabannya, kerjasama yang terlihat adalah kerjasama dalam membuat mozaik rumah ada. Apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Hal baik apa yang bisa didapatkan ketika bekerjasama dalam keberagaman? Nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita lain di atas? Jawabannya di sini. Ini dia jawabannya adik-adik. Nomor 6. Manfaat kerjasama dalam keberagaman adalah agar tercipta kerukunan keluargaan, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mendukung. 7 hal baik yang bisa didapatkan ketika bekerjasama dalam keberagaman adalah akan menumbuhkan rasa saling memahami dan saling menghargai antar sesama manusia. Nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita linear di atas? Nilai kerjasama, nilai menghargai pendapat orang lain. Itu dia adik-adik kunci jawabannya. Bagaimana dengan kamu bekerja sama dengan perbedaan? Coba ceritakan pengalamanmu, jenis kerjasama, perbedaan yang ada, manfaat dari kerjasama dalam perbedaan, nilai-nilai baik yang bisa kamu ambil. Tuliskan ceritamu dan ceritakan kepada temanmu. Ini dia contohnya. Contohnya, pengalamanku, saya pernah melakukan kerjasama dengan teman-teman satu kelas. Kami melakukan kerjasama membersihkan ruang kelas. Saya dan teman-teman bermusyawarah 2 hari sebelum melaksanakan kegiatan membersihkan ruang kelas. Pada hari Minggu, saya dan teman-teman berkumpul di sekolah sekitar jam 7 atau pukul 7 pagi. Akan tetapi ada sebagian teman kami yang belum datang karena harus beribadah terlebih dahulu di gereja. Kami tidak mempermasalahkannya, kita semua menghormati perbedaan agama yang ada di antara kami semua. Kami mulai kerja bakti pada kegiatan yang sudah dibagi-bagi pada hari sebelumnya. Ada yang membersihkan kelas, menyapu kelas, membersihkan kotor-kotor, menempel pada dinding kelas, membersihkan sarang laba-laba yang sudah mulai terbanyak di langit-langit kelas kami. Sekitar pukul 9 pagi, teman kami Marcel dan Kristiawan datang dari gereja dan langsung bantu pekerjaan kami. Ini dia contohnya adik-adiknya. Karena dengan pekerjaan yang dikerjakan saya bersama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Selain itu juga kami menjadi semakin akrab karena kerjasama. Dari sini saya menyadari bahwa kerjasama sangat baik untuk dilakukan. Kerjasama dapat dilakukan tanpa memandang perbedaannya, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, adat, dan budaya. Tapi semua itu jangan sampai menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Jadi itu adik-adik ya, contoh cerita pengalaman. Silahkan ceritakan pengalaman adik-adik berdasarkan perbedaan yang ada, jenis kerjasamanya apa ya. Kerjasama dengan orang tua, minta orang tua untuk menceritakan pengalamannya bekerja sama dengan perbedaan, cerita hasilnya kepada gurumu. Baik adik-adik, demikianlah pembahasan secara lengkap kunci jawaban tema 1 kelas 4 sekolah dasar halaman 140, 141, 110, dan 143 pada subtema 3. Bersyukur atas keberagaman pembelajaran 2. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Oke adik-adik, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.